لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Sambil nunggu yang lain, kita buka dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para santri sekalian, mengawali di pertemuan kita pagi hari ini, kita tidak lupa untuk mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Nabi kita yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari kita sanjungkan bagi Nabi kita yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Para santri sekalian, di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah membahas ya beberapa pembahasan, yaitu masih di babul di bagian awal ada perkara hukum ya, atau yang wajib kita pelajari dan kita amalkan. Kemarin ada 3 ya. Nah ini sebelum kita mulai saya sebelum ini ya, Amurizal, Bagas Fauzan, Rasya, Bagas Prasetyo. Suara Ustadz jelas tidak? Tolong gambarnya jangan ditutup ya. Munculkan gambarnya. Nah gitu. Bagas Prasetyo, dimunculkan gambarnya. Oke, ini sering kali nggak muncul nih gambarnya, kenapa ini? Ini Muhammad Kahfi masih proses nih. Oke, coba perhatikan semuanya ya. Kemarin kita sudah bahas di sini. Yang pertama ya, kita murojaah dulu sebentar. Coba ada pertanyaan ya. Coba Hafiz, ada Hafiz Khairul Azam ya, ada pertanyaan begini ya, ada 3 masalah yang wajib kita pelajari dan kita amalkan kemarin. Yang pertama apa itu? Masih ada catatannya tidak? Dicatat tidak kemarin? Ada 3 masalah yang wajib kita pelajari dan kita amalkan. Yang pertama apa? Oke, coba yang lain dibantu, teman-temannya yang lain. Hah? Ayo. Ini untuk Ustadz supaya tahu pelajaran kemarin ditangkap tidak dengan baik. Ada 3 masalah ya yang wajib kita pelajari dan kita amalkan. Yang pertama apa kemarin? Ya? Nah, berarti nggak fokus nih ya. Hari ini jangan sampai terjadi lagi nggak fokus lagi, nanti bisa ketahuan dari
cara menjawab pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan berarti dia berarti betul-betul menyimak dengan baik. Ya. Novel Al-Hafiz ada? Oke, terima kasih Novel. Salman, tolong Salman, wajahnya Ustaz pengen lihat. Salman, Rasya, tolong. Aldin. HP-nya jangan dimain-mainin lagi ya. Udah simpen HP-nya di satu tempat. Ini kayak siapa nih? Tuh Al-Ghifari, Zahid nih bagus nih. Ya. Sama Murizal nih nggak dimainkan HP-nya. Jadi udah diam, HP-nya diam. Kaliannya fokus menyimak. Simpan HP-nya di satu tempat yang antum bisa memperhatikan, fokus. Jadi tidak main-main HP. Oke, biar kita cepat ya, biar kita bisa cepat nih masuk ke pembahasan. Tolong dijawab semuanya. Siapa yang tahu yang kemarin, pembahasan kemarin, ada 3 masalah yang wajib kita pelajari dan kita amalkan. Yang pertama apa? Kita baru bahas pertama kemarin. Apa? Lutfi. Barakallahu fiik, ya. Kita lihat jawabannya. Bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita. Kemudian apa lagi? Memberi rizki kita serta petunjuk. Ya kan? Ya tidak? Rasul itu sebagai orang yang memberikan bimbingan kepada umat manusia. Oke, coba sekarang Farel, ada Farel? Farel, ada Farel? Suara Ustaz jelas? Oke, terima kasih Farel. Gambarnya sudah muncul. Ini Salman sama Bagas tolong. Daril, belum muncul sama Hafiz. Gambarnya belum muncul nih Ustaz. Gimana kabarnya Noval? Alhamdulillah. Coba sekarang Noval. Coba Noval yang Noval tahu deh. Untuk pertanyaan berikutnya, yang kedua, untuk apa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini? Supaya tidak membangkang. Ada lagi yang lain temannya, coba dibantu. Yang kemarin nyimak. Coba Kahfi, apa Kahfi? Muhammad Kahfi. Untuk apa Rasul diutus oleh Allah ke dunia? Ayo, Kahfi, kamu pasti bisa. Hah? Untuk berdakwah. Ada lagi teman-temannya yang bisa menyempurnakan? Hah? Novel. Apa Hafiz? Mana? Rasya, mana Rasya? Rasya. Jangan ditutup ininya gambarnya ya, tolong Ustaz. Cukup, jangan diulang-ulang Ustaz mengingatkannya. Coba bantu Ustaz. Jawab nomor 2. Untuk apa Rasul diutus oleh Allah? Ya, Novel. Al-Ghifari, silakan. Untuk mencontoh kepada manusia. Mungkin agak diperbaiki kata-katanya. Ustaz maksudnya bisa Ustaz pahami, cuman kata-katanya masih belum rapi. Kita lihat jawabannya. Untuk ditaati dan tidak dimaksiati, ya. Ya tidak? Iya.
Coba berikutnya, apa manfaat mengikuti petunjuk Rasulullah? Coba Zahid Hasbi. Apa manfaatnya, keuntungannya ngikutin petunjuk Rasul? Masuk surga. Coba kita lihat. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Naam, ya kan? Kemarin apa kemarin? Halaman berapa kemarin? 45. Ya. Yaitu dikatakan apa? Annaman faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati Nabi Rasul tersebut masuk dalam surga. Bagus. Ya, tadi Zahid ya, barakallahu fiik, bagus. Coba sekarang apa yang akan didapat bagi orang yang tidak mentaati Rasulullah? Sebentar. Aldin. Apa yang keempat? Apa yang akan didapat bagi orang yang tidak mentaati Rasulullah? Akan masuk neraka. Kita lihat. Allah masukkan ke dalam neraka. Jadi lawannya kalau mengikuti petunjuk Nabi, Allah akan masukkan ke dalam surga. Tidak mentaati Nabi berarti akan masuk ke dalam neraka. Paman asa'ahu dakhalan nar. Bagus. Yang kelima, apa arti kata dari kata asa? Siapa yang tahu? Bebas ini. Nah. Apa? Ya, apa kita lihat jawabannya? Ya, memaksiati ya, atau tidak mentaati. Tolong diingat baik-baik ya. Oke, sekarang kita lanjut. Berikutnya yang keenam. Ya. Siapa nabi yang Allah utus kepada Firaun? Iya, siapa? Yang jawab siapa tadi? Oh iya betul, ya, Hafiz Rasa ya, Rasa. Nah, nabi siapa? Musa alaihissalam. Kita lihat. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita lanjut soal berikutnya. Yang ketujuh, apa bentuk kezaliman Firaun? Kejahatannya Firaun apa tuh? Keburukannya Firaun. Apa? Rasa dulu. Bentar. Apa? Mengaku sebagai Tuhan. Ada lagi yang lain? Tidak mau mentaati Rasul. Oke, kita lihat. Oh, ini. Tadi. Ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Masya Allah. Tadi siapa? Rasa ya? Bagus, Rasa. Barakallahu fiik. Ini sama sombong. Dia sudah tahu sebetulnya bahwa Musa itu adalah utusan Allah, tapi kesombongannya menghalangi dia dari beriman kepada Allah. Coba, siapa yang tahu apa yang disebut dengan sombong? Kalau dalam bahasa Nabi itu sebutnya adalah kibr. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Apa ya kibr itu? Kibr itu kata Nabi, ingat dua nih. Nanti satu-satu Ustaz tanya lagi ya, insya Allah. Kibr itu sombong. Sombong itu ada dua tandanya. Pertama, batarul haq, menolak kebenaran. Jadi sudah jelas-jelas kebenaran Islam dia tolak. Nah, itu sombong. Ya. Kemudian yang kedua, wa ghamtun nas, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Bisa diingat? Coba Novel Al-Hafiz. Sebentar. Yang belum nih. Amurijal. Kesombongan itu cirinya ada dua yang disebut kata Nabi. Yang pertama apa, Amurijal?
Suara Ustaz jelas tidak anak-anak soleh sekalian? Jelas. Oke. Kamu Rijal fokus ya. Ini Ustaz ulang lagi nih. Ada 2 ciri-ciri kesombongan. Yang pertama adalah, coba ulangi Muhammad Farel. Muhammad Farel ada? Farel, suara Ustaz jelas tidak? Nah, Farel. Habis kuotanya kayaknya Farel. Coba Muhammad Fahri. Tanda kesombongan yang pertama apa? Nah, bingung semua, bingung ya. Ustaz ulang lagi nih, nanti Ustaz tanya lagi. Tolong fokus, pikirannya jangan kemana-mana. Ya, pikiran jangan kemana-mana, fokus. Ya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ada 2. Pertama, menolak kebenaran. Pertama apa? Menolak kebenaran, pintar. Yang kedua, merendahkan orang lain. Bisa diingat? Coba siapa yang bisa ngulang, acungkan tangan. Siapa yang bisa? Ulangi lagi. Bagas Fauzan, silakan. Apa itu sombong? Bagus. 1 orang lagi bisa bantu ngulangin, tapi tanpa melihat teks. Ya, siapa ini? Salman wajahnya, Ustaz pengen lihat wajahnya. Kameranya terlalu tinggi itu. Salman. Gitu. Coba diulang lagi Salman. Sombong itu apa? Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Barakallahu fiik. Oke. Rasya. Mana Rasya? Gambarnya jangan. Nah, gitu. Tolong jangan dihilangkan lagi setelah ini. Sudah. Simpan HP-nya. Simpan HP-nya. Lihat posisi duduknya persis seperti ini. Nah, ini yang bagus Al-Ghifari nih. Posisi duduknya bagus seperti Al-Ghifari, Daril, kemudian Muhammad Fahri, Pangestu. Ini posisi duduk yang benar, bagus. Wajahnya segini. Ya, posisi tangannya jelas, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini Novel Al-Hafiz sudah bagus. Ya, ini Hafiz Ais bagus. Harga bagus. Ini Bagas Prasetyo bagus. Amurijal bagus. Zaid Asbi ini bagus. Kahfi masih sepotong ini. Kahfi masih sepotong. Jangan separuh badan ya. Sampai posisi duduknya betul. Rasa diperbaiki tempat posisi duduknya. Salman agak diangkat, ini agak diturunkan kameranya. Gitu. Oke, Kahfi jangan malu-malu Kahfi. Oke. Nah, Ustaz lanjutkan ya. Rasya tolong Rasya, ini Rasya masih belum diam nih. Lihat posisi duduk teman-temannya, lihat posisi duduk teman-temannya seperti ini. Ambil posisi yang baik. Pasti cara belajarnya Ustaz bisa lihat, ketahuan. Muhammad Kahfi, tolong Muhammad Kahfi. Perbaiki kameranya. Jangan separuh badan, jangan.
Perhatikan kembali di sini ada sombong sudah. Sekarang 8. Apa yang menyebabkan Firaun tewas? Ini semuanya langsung jawab semuanya, silakan. Ya, Novel ditenggelamkan oleh Allah di laut. Oke, kita lihat jawaban kalian. Jawabannya adalah karena Allah tenggelamkan dengan air laut hingga tewas, ya. Hingga kepalanya mengenai benturan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian 9. Apa hikmah jasad Firaun tetap awet hingga saat ini? Hikmahnya apa sih? Kok jasad Firaun masih awet? Hah? Ayo, yang kemarin nyimak ayatnya kemarin sudah dibacakan sama siapa kemarin yang bacakan ayatnya, terjemahnya? Suaranya belum jelas. Apa? Mikir. Ayo, Ustaz ulangi lagi ya. Pertanyaannya lupa ya. Itu pinter. Kenapa hikmahnya jasad Firaun masih awet? Kenapa? Hah? Kita lihat jawabannya. Ini masih oke. Jawabannya untuk menjadi pelajaran bagi orang setelahnya. Nanti Ustaz hapus lagi ini. Nanti Ustaz kasih pertanyaan yang sama, masih ingat nggak? Ya, kita lihat nanti. Oke, yang terakhir 10. Siapa orang yang melakukan penelitian terhadap jasad Firaun hingga kemudian ia menjadi mu'allam? Siapa namanya peneliti ini? Ayo. Hah? Nggak tahu. Novel udah lihat video Ustadz belum? Novel udah lihat belum video Ustadz yang Ustadz share? Tanya deh ke abinya. Ada nggak di WhatsApp gitu, ya? Hah? Ustadz kirim di WhatsApp ke orang tua kalian. Ada, ya, rekaman kemarin belajar kita. Rekaman online kemarin. Kita lihat nih, ya, namanya adalah Profesor Maurice. Nih, yang dia menjadi mu'allam, masuk ke sini. Ya, setelah meneliti jasad Firaun. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan pelajaran. Yang pertama 3 permasalahan yang wajib kita pelajari dan amalkan. Bagian yang kedua adalah apa? Allah tidak ridho dipersekutukan dengan selainnya. Ya. Ini pembahasan yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua apa? Ada 2 makna dari kata masajid. Ingat baik-baik. Rasya Soleh, Rasya sama Ustadz enggak? Rasya, tolong Rasya ya. Hafiz. Ini videonya jangan dihilangkan ya, gambarnya ya, biar Ustadz bisa lihat. Terus posisi duduknya nih, lihat. Ini kayak kakinya udah bagus nih. Masya Allah, syukran. Ya, terima kasih. Salman tolong diperbaiki lagi sama. Ustadz belum tenang kalau ada santri yang cara duduknya belum rapi. Oke. Nah, yang ketiga apa? Yang kedua, 2 makna kata dari masajid. Masajid itu jamak dari masjid. Terdapat dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18. Yang pertama bahwa yaitu anggota badan untuk sujud. Yang kedua tempat untuk, ini makna dari kata masajid. Yang ketiga, apa tujuan manusia hidup di dunia?
beribadah kepada Allah. Bagus. Yang keempat, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Kesyirikan. 5, manfaat jika kita ridho kepada pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Nah, siapa yang masih ingat nanti ya? Kita lihat. Tolong ikuti bacaan pembahasan yang kedua ini. Semuanya ya. Kalian bisa lihat bukunya. Oke. Ustaz kecil dulu. Ikuti setelah Ustaz. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. At-tsaniyatu. Semuanya baca ya, semuanya baca. Annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wad dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, sekarang kita terjemahkan sama-sama. Ats-tsaniyah, artinya apa ats-tsaniyah? Yang kedua. Annallaha, sesungguhnya Allah, la yarda. Yarda dari kata radiya yarda, ridha. Tidak ridha. An yushraka ma'ahu ahadun. An artinya untuk. Yushrak itu dipersekutukan, ma'ahu dengannya. Ahadun seseorang. Ya. Jadi Allah tidak ridha untuk dipersekutukan dengan sesuatu, dengan seorang pun bersamanya. Fi ibadatihi, dalam ibadah kepadanya, kepada Allah. Jadi yang kalian tahu dari kata ini apa maksudnya? Bahwa Allah tidak suka atau tidak ridha untuk Allah tidak. Bagus, terima kasih anak-anak sekalian. Ustaz senang jawaban kalian. Ya, Ustaz doakan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang banyak buat kalian. Jadi di sini Allah tidak suka terhadap kesyirikan ya di dalam beribadah kepadanya. Nah, nanti kita bahas. La malakun muqarrabun. Walaupun kesyirikannya itu yang dilakukan misalnya adalah terhadap siapa? Malak. Malak itu artinya malaikat. Muqarrabun yang dekat. Sekalipun kepada malaikat yang dekat. Wala nabiyyun mursal. Tidak pula kepada nabi yang diutus. Masya Allah. Jadi Allah tidak suka untuk dipersekutukan. Sekalipun yang dipersekutukannya itu adalah ya disejajarkan dengan malaikat misalnya. Dia beribadah kepada malaikat, kepada nabi misalnya. Bentuk-bentuk ibadah ya. Dia lakukan kepada malaikat atau kepada nabi, ini tidak boleh. Dalilnya apa? Nih. Ya, dalam surat Al-Jin ayat ke-18. Surat Al-Jin ayat 18.
wa annal masajid, bahwasanya sesungguhnya al masajid, apa masajid? Masajid itu masjid. Ini jamak dari masjidun. Masjidun jamaknya masajid. Ya, bahwasanya masjid itu adalah masjid-masjid itu adalah lillah. Adalah untuk Allah, milik Allah. Fala tad'u, jangan kamu berdoa, jangan kamu beribadah ma'allahi ahada. Ya, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu berdoa, jangan kamu beribadah di samping kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Nah, di sini Allah menjelaskan tidak boleh ya tempat ibadah ini untuk dijadikan apa? Ibadah itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Oke, di sini coba kita lihat. Ya. Ma ma'nal masajid huna? Apa makna masajid di sini? Ya. Ingat, masajid, pembahasan kita tentang masajid. Makna masajid pertama adalah i'dha'ul lati yasjudu 'alaihal 'abd, ya. Itu apa? Bagian organ tubuh untuk sujud. Jadi yang disebut masjid ini, masajid ini adalah disebut pertama ada dua makna. Mana yang pertama adalah bagian anggota tubuh. Misalnya apa? Ini anggota tubuh ini sujud di apa? Pakai kening, hidung, telapak tangan, ya kan? Kiri kanan. Kemudian apa lagi? Lutut kita, kaki kita. Nah, itu anggota sujud namanya. Yang kedua, al-makan lis sujud, yaitu tempat untuk sujud. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini ada gambar, ya. Di sini ada orang, di mana sapi itu dianggapnya sebagai Tuhan. Sapi dianggapnya sebagai apa? Tuhan. Tapi sebelum melihat nih, Ustaz mau lihat dulu semuanya. Ligar, gambarnya belum muncul ligar. Oke. Sekarang kita lihat sama-sama ya. Ya, apa yang dilakukan orang ini. Nah, setelah ia minum air kencingnya, ya, kemudian dia sujud kepada sapi tersebut. Nah, ini salah satu contoh ya, anak-anak soleh sekalian. Salah satu contoh apa? Bentuk kesyirikan yang kita mohon kepada Allah perlindungan untuk dijauhkan kita dari yang demikian. Lihat, bayangkan orang ketika tersesat, ya, tidak mendapatkan petunjuk, itu seperti itu. Bisa dibayangkan kalau misalnya Al-Ghifari nggak dapat petunjuk misalnya, ya, bisa dimungkinkan nggak seperti tadi? Ya, atau Salman, ada Salman, mana Salman ini? Salman, Ustaz pengen lihat Salman, ya. Salman kalau tidak dapat petunjuk misalnya, dimungkinkan nggak jadi seperti tadi? Mungkin saja, ya enggak. Hatta Ustaz juga mungkin seperti itu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah mendapatkan hidayah. Maka bagian dari bersyukur kita adalah kita tambah ketaatan kita kepada Allah dengan belajar sungguh-sungguh. Ya, jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, jauhi hal-hal yang bermaksiat, yang melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Karena syaitan tidak akan tinggal diam dari menyesatkan anak Adam. Ya.
Nah, sekarang mau lihat tayangan berikutnya. Di antara hal-hal yang kita lihat di sini. Ini ada tayangan tentang ya kedahsyatan daripada ayat-ayat Allah terhadap sihir. Kalian pernah lihat? Kita lihat secara seksama. Ada tayangan di antara kedahsyatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan keistimewaan di antara ya, mukjizat kebenaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Di antaranya dengan doa-doa ruqyah. Maka segeralah kita lakukan ruqyah. Sebaik-baik ruqyah adalah kita lakukan ruqyah mandiri dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa Nabi yang kita pelajari. Makanya kita biasakan zikir pagi dan petang. Ya, upayakan zikir pagi dan petang. Ya, Ustaz juga belum tahu nih semuanya udah bisa belum zikir pagi petang. Nah, udah tahu belum zikir pagi petang? Hah? Udah tahu? Alhamdulillah. Ya, biasakan. Ustaz juga setiap subuh kita doa zikir pagi petang supaya terlindung dari kejahatan syaitan. Nah, karena sihir itu ya memang nyata adanya anak-anak soleh sekalian. Ada. Ya, itu adalah perbuatan-perbuatan dukun ya yang bersekongkol dengan setan. Untuk apa? Untuk melakukan kerugian-kerugian ya terhadap manusia yang lain. Misalnya apa? Misalnya ada orang supaya dagangannya laris, maka dia apa? Dia pasang jimat. Ya. Atau membaca lafaz-lafaz tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Kemudian supaya dagangannya laris, maka di toko itu digantungin sesuatu jimat atau apalah. Nah, nanti karena di jimat itu sudah ada apa? Istilahnya khodam, yaitu jin yang telah dimasukkan ke benda tersebut untuk apa? Untuk ya membantu misalnya orang tersebut di dalam melariskan dagangannya. Nah, ini salah satu perbuatan syirik anak-anak sekalian yang wajib bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Apabila kita mati dalam kondisi tetap kita menjaga benda seperti itu sampai mati, naudzubillah min dzalik, maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Ya. Akan tetapi sihir itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita lihat tayangan berikut ini. Ini ada orang-orang yang mempelajari ilmu sihir kanuragan. سحر حقيقي يعني. لكن شوف الاسبوع ده بعد ربنا يختصروا بايه؟ شيل العكاكيز، شيل اي حاجه اضرب. Maka ketahui Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan ya hal-hal yang seperti itu. Lihat orang ini mau dipukul tapi tidak sampai untuk dipukul. Ya, sebelum nyampe dia udah mental dulu. Ini sudah ada kerjasama dengan setan, ya. Ada persetujuan dengan setan. Ya, ini bareng-bareng. Dia mau dipukul tidak bisa. Ya. Karena orang ini sudah mengisi badannya dengan khodam, dengan bantuan jin. Nah, lihat ini orang ini membawa benda tajam. Lihat. Nah, belum nyampe dia udah mundur. Lihat. Perhatikan. Ini ada seorang muslim datang. Nah, lihat apa yang dilakukan saya tersebut. Ya, saya tidak perlu bawa senjata.
شيلوا عكاكيزكم وجربوا. الشيخ عادل قال ما محتاجين له عكاز ولا اي حاجه، بس وقفوا لنا زركم لمين. اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه. Ini doanya. A'udzu bikalimatillahi tammah ya. Min kulli syaitanir muhammad wa min kulli ainin lamah. Ditiup, diludahi. Ya, kita sebut Allah. Ya. يا راجع تاني. الواحده ما كفت. Syaitan lemah. الله اكبر. Nah, lihat. Nah. Ya kan? اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه. Apa kata saya tersebut? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Doa perlindungan ketika kita misalnya tempat yang angker. Ini udah jam berapa Al-Ghifari? Udah habis ya waktunya. Insya Allah masih ada tayangan lagi, cuman insya Allah nanti di pertemuan berikutnya ya. Karena waktu sudah habis, jadi kita cukupkan dulu ya di pertemuan kita. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak sekalian. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.